saya Fadli. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di video kali ini saya akan membaca tentang pengantar manajemen olahraga, yakni tentang bab 4 dan bab 5, fungsi dan proses manajemen olahraga dan fungsi perencanaan dan manajemen strategik. Bab 4, fungsi dan proses manajemen olahraga. Mengenai fungsi manajemen akan dipaparkan beberapa pendapat para ahli, meskipun banyak kesamaan yang terdapat perbedaannya. Satu, menurut Henri Fayol, seorang kebangsaan Prancis yang pertama kali menulis tentang administrasi dan manajemen pada tahun 1916. Bukunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris pertama kali pada tahun 1939 dengan judul General and Industrial Management. Menurut Fayol, fungsi tersebut ialah: 1. Ada perencanaan atau planning, 2. Ada perorganisasian atau organizing, dan ketiga ada pemberian komando, commanding, keempat ada pengordinasian atau coordination, dan keempat ada pengawasan atau controlling. Yang kedua ada Luther M. Gulick, adalah seorang ahli administrasi dan manajemen. Dalam karyanya Paper on the Science of Administration pada tahun 1930, di mana pada waktu itu pengetahuan orang tentang ilmu administrasi dan manajemen telah mulai meningkat, mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah: 1. Perencanaan atau planning, kedua ada perorganisasian atau organizing, ketiga ada pengadaan staf atau staffing, dan keempat ada pemberian bimbingan atau directing, kelima ada pengorganisasian atau coordination, keenam ada pelaporan atau reporting, dan ketujuh itu ada penganggaran atau budgeting. Fungsi-fungsi tersebut di atas yang penting adalah fungsi pemberian bimbingan. Istilah directing ini agak lebih lunak dari istilah commanding. Yang ketiga ada John de Millet. Teori yang dikemukakan John de Millet senada dengan Luther M. Gulick dan telah disempurnakan oleh Harold Count de Carril O'Donnell yang dalam buku mereka berjudul Principles of Management. Count dan O'Donnell mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses. Pendapat dan klasifikasi itu merupakan yang paling tepat ialah: 1. Ada perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Ada pengadaan staf atau staffing, keempat ada pemberian bimbingan atau directing, dan kelima ada pengawasan atau controlling. Dan keempat itu ada George R. Terry dalam bukunya Friends of Management mengklasifikasikan fungsi-fungsi tersebut dalam 4 bagian sebagai berikut: 1. Ada perencanaan atau planning, kedua ada perorganisasian atau organizing, ketiga ada penggerakan atau actuating, dan keempat ada pengawasan atau controlling. Hubungan antar fungsi. Dalam praktik keempat fungsi fundamental, manajemen berkaitan dan berhubungan erat satu sama lain. Namun, pelaksanaan fungsi tertentu tidak seluruhnya berhenti sebelum fungsi kedua dimulai. Misalnya dalam hal mendirikan organisasi olahraga baru. Urutan pelaksanaan fungsi-fungsi mengikuti apa yang telah dikemukakan di atas. Namun, bagi organisasi olahraga yang telah berlangsung lama, maka seorang manajer mungkin pada saat tertentu menjalankan tindakan pengawasan,
kemudian melaksanakan penggerakan yang kemudian diikuti oleh perencanaan kembali. Yang kelima ada John F. Mee. Menurut Mee, seorang guru besar dalam ilmu manajemen pada Universitas Indiana, USA, dalam karya ilmiah menyampaikan pendapatnya bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Ada perencanaan atau planning. 2. Perorganisasian atau organizing. 3. Ada pemberian motivasi atau motivating. Dan keempat ada pengawasan atau controlling. Inti teori yang dikemukakan Mee ialah bahwa seorang manusia yang bekerja pada suatu organisasi melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlepas dari perhitungan-perhitungan keuntungan pribadi yang akan diperolehnya. Keenam ada Dabrin, Girelan, dan William. Secara rinci, Dabrin dan kawan-kawan merinci fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Ada planning, merupakan kegiatan seperti menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan melakukan pekerjaan serta membuat keputusan. Kedua ada organizing, yaitu mengembangkan struktur yang formal, menentukan apa yang diperlukan, siapa yang akan mengerjakan apa, dan bagaimana itu dapat dikerjakan secara efektif. Ketiga ada leading, yaitu berupa pengarahan atau directing, mempengaruhi atau influencing, dan memotivasi atau motivating. Dan keempat itu ada controlling, di mana mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut di atas, maka fungsi perencanaan seperti perencanaan strategi, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan sumber daya akan dibahas pada bab tersendiri. Kedua ada keuntungan perencanaan. Berbagai keuntungan dapat diperoleh manajer dengan adanya perencanaan. Salah satunya adalah para manajer dapat lebih banyak waktu dan upaya guna melakukan tugasnya. Selain itu, perencanaan dapat menimbulkan berbagai hal sebagai berikut. A. Timbulnya aktivitas-aktivitas teratur yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran. B. Adanya perencanaan dapat menunjukkan perlunya perubahan di masa yang akan datang. C. Ada perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan D. Ada perencanaan memberikan suatu dasar atau landasan untuk melakukan pengawasan. E. Ada perencanaan mendorong orang memberikan prestasi sebaik mungkin. F. Ada perencanaan memaksakan orang untuk memandang perusahaan secara menyeluruh. G. Ada perencanaan memperbesar dan menyeimbangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas. Dan yang terakhir ada H. Ada perencanaan membantu seorang manajer mencapai status. Ketiga ada perencanaan menurut International Olympic Committee. Suatu perencanaan ialah inti disiplin dari persiapan yang memberi kebebasan pada kita, mengajarkan apa yang perlu, menciptakan dan mengadaptasi perubahan dengan cerdas. Mengembangkan perencanaan akan melibatkan sejumlah langkah-langkah dan hasil. Terminologi perencanaan dapat juga membingungkan karena daftar di bawah ini karenanya daftar di bawah ini adalah terminologi yang akan digunakan jika akan mengembangkan suatu perencanaan organisasi. Yang pertama ada strategi plan yang memberikan pengertian misi atau mission, maksud atau goal, dan tujuan atau objektif. Tujuan taktis atau tactical end. Yang kedua ada atau yang B, business plan yang mengajarkan suatu strategi plan dengan cara menerangkan bagaimana langkah ke depan, memperhitungkan resiko, tantangan, aktivitas yang spesifik, dan program biaya dari berbagai kegiatan, ketepatan waktu, tanggung jawab, siap berbagai
bagian yang harus melakukan perencanaan dan unsur lainnya lagi. Semua perencanaan biasanya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perencanaan deskriptif atau descriptive statement. 2. Ada pernyataan visi atau vision statement. Yang ketiga ada pernyataan misi atau mission statement. Keempat ada filsafat yang menjadi pedoman. Yang keenam ada prinsip-prinsip perorganisasian atau operating principle. Ketujuh ada tujuan atau objektivitas, dan kedelapan ada tanda-tanda keberhasilan, dan yang terakhir ada program. B. Menyusun suatu perencanaan strategik. Maksud dari suatu proses perencanaan strategik ialah mengerjakan hal-hal sebagai berikut. 1. Menghasilkan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang akan mendefinisikan misi, maksud atau goal, dan tujuan atau objektivitas dan tujuan taktis yang akan dicapai dan dievaluasi. Kedua, ada membuat rencana operasional jangka pendek 1-3 tahun dan jangka panjang 3-5 tahun berdasarkan uraian di atas. 3. Menyusun rencana keuangan jangka panjang dan pendek berdasarkan butir A dan butir B di atas. C. Menyusun suatu rencana bisnis atau business plan. Suatu rencana bisnis meringkas suatu hakikat bisnis dan maksud serta tujuan untuk masa mendatang. Suatu rencana bisnis umumnya terdiri dari 1. Suatu pernyataan dari maksud atau misi dari bisnis, maksud dan tujuannya. Yang kedua ada suatu uraian bisnis, market, produk, saingan, lokasi, fasilitas. Ketiga, suatu sejarah singkat dari bisnis. Keempat, ada definisi dari hal-hal kegiatan kunci yang harus diselesaikan untuk memungkinkan bisnis mencapai maksud dan tujuan selama beberapa periode tahunan. Kelima, ada suatu ramalan dari hasil. Dan terakhir ada suatu indikasi dari sejumlah uang dan sumber daya lain yang diminta oleh bisnis agar dapat mencapai tujuan. Isi dari suatu rencana bisnis yaitu 1. Ada pendahuluan, 2. Ada ringkasan eksekutif, 3. Ada market, 4. Produk dan servis, 5. Strategi pemasaran, 6. Ada penjualan dan pendistribusian, 7. Ada kompetisi, 8. Operasi, 9. Manajemen dan organisasi, 10. Implementasi, 11. Proyeksi keuangan dan 12. Resiko, 13. Lampiran dan 14. Sumber dan informasi. Maksud internal. Rencana bisnis adalah roadmap atau peta jalan untuk pengembangan bisnis, seperti mendefinisikan visi untuk perusahaan, membuat strategi perusahaan, gambarkan bagaimana strategi akan diimplementasikan, sediakan kerangka untuk menganalisis isu-isu kunci, sediakan suatu perencanaan untuk pengembangan bisnis, dan terakhir ada pengukuran dan alat kontrol. Maksud eksternal. Perencanaan bisnis seringkali menggunakan metode informasi perusahaan kepada pihak luar seperti sumber daya uang, potensial, dan personel kunci yang sedang direkrut. Metode tersebut diharapkan dapat membantu pihak luar untuk memahami situasi status perusahaan yang sedang berjalan, peluangnya dan kebutuhannya akan sumber daya seperti kapital dan personil. D. Perencanaan strategik. Beberapa pandangan. 1. Pengertian visi dan misi. Berikut adalah definisi menurut Lewis dan Smith 1994. Visi adalah pernyataan tentang gambaran keadaan dan kreatif karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Untuk itu, ada
tidak dibuat berdasarkan kondisi atau tren saat ini. Juga mengekspresikan kreativitas. Keempat, berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Yang kelima, ada memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun ada perubahan terduga dan lain sebagainya. A. Apakah visi itu? Gambaran mental yang jelas dari masa mendatang yang diinginkan. B. Misi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam operasional, orang berpedoman pada pernyataan ini. Misi yang merupakan hasil komparasi interpretasi visi. Misi merupakan suatu yang nyata untuk ditunjuk serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. 2. Strategi formulasi dan strategi implementasi. Memformulasi dan mengimplementasi secara strategik meliputi serangkaian langkah-langkah yang saling berkaitan. Langkah-langkah ini termasuk pernyataan perumusan suatu misi untuk organisasi olahraga. B. Melakukan analisis dari lingkungan eksternal organisasi. C. Mengambil pilihan tentang korporasi yang sesuai dan atau strategic level bisnis. Dan yang terakhir ada memiliki struktur organisasi yang benar dan sistem pengawasan dan integrasi guna menyediakan bahwa strategi tersebut efektif. Mendefinisikan pernyataan misi. Pernyataan misi memberi layanan sebagai suatu dasar untuk proses perencanaan strategik dengan cara memberi penghargaan untuk masa yang akan datang, seperti apa yang telah ditunjukkan oleh Hill dan Jones 1989. Ini menyediakan konteks di mana strategik yang dimaksud diformulasikan dan kriteria terhadap strategik yang muncul tiba-tiba dievaluasi. Travel Slack 1997. Sekian presentasi atau membaca dari saya.